Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Pendidikan Ekonomi 2020 Kelompok 1 yang akan membahas sebuah video mengenai evolusi uang. dan sistem pembayaran. Perkenalkan, nama aku Cindy. Halo, nama aku Dewi. Halo, nama aku Imei. Simak terus videonya ya. Let's go! Loh, uang aku mana ya? Oh, ini. Kalian tahu nggak sih uang itu apa? Uang adalah suatu benda yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar atau pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi. Nah, sudah tahu ya pengertian uang? Keberadaan uang sebagai alat tukar seperti sekarang punya sejarahnya sendiri loh. Yuk kita simak sejarah uang dan transformasinya hingga era super canggih seperti sekarang. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya, begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada zaman peradaban manusia, saat itu untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perburuan seperti memburu binatang untuk dimakan, mengambil kulit-kulit pohon untuk dijadikan pakaian, juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Jadi, pada saat itu, manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Karena pada masa itu manusia menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi kurang memenuhi kebutuhannya. Maka mereka perlu berinteraksi antar sesama dan saling tukar-menukar apa saja sesuai kesepakatan, yang disebut sebagai sistem barter. Lalu, seiring berjalannya waktu, sistem barter memiliki banyak kendala. Salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya. Maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Alat tukar tersebut biasanya memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat yang disebut sebagai uang barang atau uang komoditas. Maksudnya adalah adanya patokan standar pembayaran seperti gandum, hewan ternak, dan biji-bijian untuk ditukarkan. Namun kemudian saat itu kembali menuai kendala. Akhirnya, pada abad 550 sampai 560 sebelum Masehi, seseorang dari bangsa Yunani mencetuskan menciptakan uang logam yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya, seperti emas dan perak. Namun, karena keterbatasan bahan baku dan sulit untuk dilakukan transaksi dalam jumlah besar, maka pada abad 1 Masehi muncul ide pembuatan uang kertas oleh orang Tiongkok yang terbuat dari kulit kayu. Sejak saat itu, uang kertas berkembang ke seluruh penjuru dunia untuk dijadikan alat pembayaran yang sah. Bahkan, uang kertas terus digunakan hingga sekarang. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, memasuki era digital, muncullah e-wallet atau dompet digital dan uang digital seperti cryptocurrency. Baik, setelah kita memahami uang dan sejarah uang, sekarang kita akan beralih pembahasan yaitu mengenai sistem pembayaran yang tentunya sangat berkaitan erat dengan uang. Lalu, apa sih sistem pembayaran itu? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antar barang yang diperjualbelikan. Karena sistem ini terdapat banyak kelemahan, maka sistem pembayaran berevolusi menjadi uang yang disebut dengan uang komoditas. Uang komoditas adalah beragam benda yang memiliki nilai atau kegunaan yang biasa disebut dengan nilai intrinsik. Contohnya seperti teh, biji kopi, hewan ternak, dan lain-lain sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat. Lalu, berevolusi lagi menjadi uang kerang yang banyak digunakan sebagai alat tukar perdagangan karena mudah dibawa kemanapun. Seiring berkembangnya pola pikir manusia, mereka mulai menemukan alat transaksi yang lebih mudah, yaitu uang logam yang terbuat dari aluminium, nikel, dan kuningan. Uang logam dirasa lebih efektif karena memiliki nilai lebih tinggi,
tahan lama dan mudah dibawa. Namun, seiring berjalannya waktu, akibat keterbatasan bahan baku uang logam, tercetuslah ide untuk membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Penggunaan uang kertas pun menyebar luas karena uang kertas memiliki banyak kelebihan untuk digunakan dalam bertransaksi. Perkembangan uang kertas pun kian melesat sehingga diperlukannya pengelolaan oleh suatu lembaga, yaitu Bank Sentral. Bank Sentral bertugas menerbitkan uang kertas maupun logam sebagai alat pembayaran sah yang digunakan untuk transaksi sehari-hari, yang mana uang ini seringkali disebut dengan uang kartal. Halo teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis uang. Yang pertama, jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Nah, terdapat dua jenis uang, ada uang kartal dan juga uang giral. Uang kartal itu terdiri dari uang logam dan juga uang kertas. Untuk uang logam sendiri, biasanya nominalnya itu lebih kecil dibandingkan dengan uang kertas dan terbuat dari logam. Sedangkan uang kertas biasanya nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan uang logam dan terbuat dari kertas yang memiliki bahan yang baik dan juga kualitas tinggi sehingga tidak mudah robek ataupun luntur jika terkena air. Selanjutnya ada uang giral yang tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap alat tukar yang lebih mudah dan juga praktis. Ada dua uang giral yang sering digunakan, ada cek dan juga giro. Jenis uang yang kedua yaitu dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut. Ada bernilai penuh atau full body money, yaitu uang yang nilai intrinsipnya sama dengan nilai nominalnya. Dan yang kedua yaitu tidak bernilai penuh atau representative full body money, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Lalu selanjutnya ada jenis uang terakhir nih, yang ketiga, berdasarkan daerah berlakunya terbagi dua ya. Ada uang domestik dan juga uang nasional. Untuk uang domestik ini berlaku hanya di daerah tertentu atau di negara tertentu saja, sedangkan uang internasional itu berlaku dan diakui di berbagai negara, bahkan di berbagai dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari uang. Yang pertama ada fungsi asli ya, yang terbagi menjadi dua, yaitu uang sebagai alat tukar atau medium exchange, bahwa dengan menggunakan uang sebagai alat tukar tanpa harus menukarkan barang dengan barang. Dan yang kedua sebagai alat hitung, nah yang dimana uang dapat menunjukkan nilai barang jasa yang diberikan. Nah, lanjut lagi ya, ada fungsi dari uang yang selanjutnya, yaitu sebagai fungsi turunan yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai alat pembayaran, artinya bahwa manusia menggunakan uang itu untuk membayar jasa atau barang yang dibutuhkan sesuai dengan ilustrasi yang sudah digambarkan. Dan yang kedua, bahwa uang itu sebagai alat pembayar utang, yang dengan cara melakukan atau menentukan pembayaran kewajiban dengan menggunakan untuk standar pembayaran utang. Dan yang ketiga yaitu sebagai penimbun kekayaan. Nah, uang sebagai alat penimbun kekayaan artinya kekayaan seseorang atau perusahaan dapat menunjukkan besar kekuatan finansial yang dimiliki menggunakan uang. Selanjutnya, masih dengan fungsi turunan ya, ada sebagai pemindah kekayaan. Seseorang yang memiliki suatu kekayaan dapat dipindahkan ke dalam bentuk kekayaan lain dengan perantara uang, seperti mobil dan juga rumah. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat penggerak ekonomi, bahwa setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang dan melakukan kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya ada dana transfer elektronik, yaitu menyetorkan secara langsung pendapatan exchange ke rekening bank kita. Nah, ini melakukannya dengan alamat pembayaran di negara yang mendukung ya. Lalu ada kartu kredit. Nah, pertama kali kartu kredit masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1980-an yang diperkenalkan oleh Bank Duta yang pada saat itu menjalin kerjasama dengan Visa dan Mastercard Internasional. Nah, Bank Duta itu merupakan bank yang pertama kali menerbitkan dan memasarkan kartu kredit di Indonesia. Nah, selanjutnya berevolusi langsung ke ATM, yaitu yang pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1986 oleh Hong Kong Bank dan Bank Niaga. Nah, saat itu ATM hanya bisa transaksi di satu bank dan menggunakan giro dengan jumlah transaksi yang terbatas. Selanjutnya, berevolusi ke internet banking dan juga mobile banking. Masuk ke Indonesia pada tahun 2000-an, dan implementasi e-banking serta mobile banking ini mulai dilakukan di beberapa bank di Indonesia, dan Bank Indonesia pun mulai memasukinya serta mempromosikannya melalui dunia maya. Dan kemunculan hal ini tentunya
upaya bank untuk mendapatkan kepercayaan dari setiap nasabahnya, dan salah satu caranya dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi. Seiring dengan perkembangannya zaman, muncul nih contactless card, yaitu pembayaran tanpa kontak dan juga tidak memerlukan signature atau tanda tangan ataupun nomor identitas pribadi seperti private identification number atau PIN. Dan yang terakhir yang sedang naik daun nih, yaitu Bitcoin yang muncul di dunia pada tahun 2009. Nah, Bitcoin ini muncul dalam sebuah transaksi di internet yang dilakukan oleh kelompok pengembang yang memakai nama Satoshi Nakamoto dengan seorang pengguna Bitcoin. Nah, sebelumnya Bitcoin telah dirilis pada tahun 2008 dan baru dikenal sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun berikutnya. Nah, gimana nih di antara evolusi dari alat tukar pembayaran ini, mana yang sudah kamu pakai dan mana yang belum kamu pakai?